Halo, selamat malam semua. Oke, selamat malam Mbak Kiki. Selamat malam, Mas Toto. Ya, Lama ya, banget ya. nggak ketemu. Wah, iya, saya juga udah lama banget nih di lockdown nih, udah hampir 3 bulan nih di rumah. Oke, Mbak Semoga. Mbak Kiki, Mm-mm. salamin dulu nih teman-teman yang sudah hadir di sini nih. Selamat malam teman-teman semua. Senang ketemu di sini. Terutama sama Mas Toto nih, ngobrolnya pasti seru. Ya, oke Mbak Kiki, malam ini kita mau ngobrolin apa namanya tentang benih, ya benih Iya. peninggalan anak moyang kita ini. Karena saya sudah dengan Mbak Widu Retno, Sekolah Panggesangan, dengan uh, teman-teman di Kita Pertiwi, terus dengan Teh Nisa di Garut, terus Garut. terakhir dengan Mbak Dwi Yayasan apa Yayasan Beringin itu Hmm. cuma nyebutin Mbak Kiki ini. Intinya gini, mungkin 1 jam ini saya pengen dengar ya karena kayaknya Mbak Kiki membantu teman-teman itu ya nggak tahu apa di perkembangannya atau apa tapi yang jelas gini saya melihat selama pandemi ini itu ternyata nggak tahu kok tiba-tiba orang itu ada kebutuhan untuk menanam ya dan Iya. ternyata malah justru di fenomenanya justru di urban ya di kota gitu yang mereka nggak punya tanah cukup dengan situasi yang terbatas tetapi ada kesadaran untuk menanam. Nah, setelah saya ngobrol dengan teman-teman yang bergerak di pemuliaan benih ya, kan apa namanya tabiatnya kan nggak jual, tabiatnya itu kan mestinya ditukar nanti atau oke lah dikasih, tetapi besok kalau panen mesti disisakan dibalikin lagi namanya benih yang kemarin di. Artinya kan ini kan berkait dengan kehidupan komunitas, nggak bisa orang per orang. Oke, kira-kira kalau Tuh. Mbak Kiki sendiri, saya pengen dengar perkembangannya udah kayak apa nih di teman-teman ini. Karena kalau tidak nanti ya orang balik lagi yang paling gampang beli di toko benih itu yang hibrida gitu loh. Bahkan mungkin sudah bukan hibrida lagi, bahkan mungkin sudah rekayasa genetika ya yang sekarang mungkin juga bisa dijual online dan sebagainya. Monggo Mbak Kiki bisa cerita Hmm. agak paling tidak apa namanya pengen tahu perkembangannya juga. Monggo Mbak. Perkembangannya. Saya sebetulnya melihat persoalan benih ini kan udah lama banget ya, Mas. Iya, Dari zaman masih masih anak-anak lah sebenarnya gitu. Nah, iya. kemudian Kayak eh, sebentar. Kemarin saya waktu cerita sama teman-teman di Kita Pertiwi, ini Mas dulu orang ditawari aja nggak mau, sekarang ini apa namanya ngejar-ngejar gitu mau belilah yang gitu. mm, Jadi mm, mm. satu sisi ini kan mestinya peluang juga untuk teman-teman yang sudah cukup lama bergerak dan mungkin juga nggak terlalu banyak didengarkan orang. Monggo Mbak Iya, Kiki. jelas sekarang ini adalah waktu untuk bangkitnya kembali ekonomi Hmm. berbagi. Ekonomi Ya, ya, berbagi, ekonomi kolaborasi. ya, Mungkin ya. kalau kita bisa apa seize the moment, sekarang inilah Hmm. waktunya untuk mengejawantahkan mimpinya Pak Hatta sebenarnya. Hmm, 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 hmm. Gitu. Karena sebenarnya runtuhnya ketahanan pangan itu kan sudah lama terjadi. Betul, Contohnya betul. tahun 2014 itu saya jalan-jalan di Jambi. Saya Hmm, hmm, perhatikan di pinggiran jalan itu banyak sekali pandai-pandai besi. hmm, hmm, hmm. Karena waktu itu saya sedang mencoba mengembangkan wisata budaya untuk Ya, anak-anak ya. dari kota supaya lebih paham desa dan sebagainya. Saya ingin mereka mampir ke salah satu pandai besi itu. Maka Hmm, hmm, mampirlah hmm. saya cari yang buka.
semua kok pada tutup gitu. Ternyata ada satu yang buka, begitu masuk ke gudangnya, isinya cuma satu tipe sabit yang saya belum pernah lihat. Ternyata itu adalah sabit untuk motong kelapa sawit, untuk menyiangi kelapa sawit. Oke, ya. Tapi beribu-ribu pisau di seluruh dinding 4 sisi itu tidak terjual dan dia tutup gitu. Nah, waktu itu saya tanya ke istrinya, kok tutup gitu. Tiba-tiba dia nangis. Dia bilang harga sawit sudah 6 bulan jatuh. Nah, dan biasanya banyak sekali terbeli itu oleh buruh-buruh Jawa yang bekerja di pabrik di perkebunan kelapa sawit gitu kan. Tapi ini sudah lama nggak ada, orang semua pindah ke menjadi penambang emas kecil. Sedangkan dia sendiri, suaminya harus pindah ke kota karena semua tanah mereka pun sudah mereka tanami dengan kelapa sawit. Sehingga dia harus cari uang ke kota. Nah, biasanya andai kata itu andai kata halaman rumah dan tanah pribadi dia masih berupa ladang, berupa kebun, dia paling tidak punya kemandirian pangan. Nah, kemandirian pangan itu rusak di kota maupun di desa, tetapi di desa-desa terutama di Kalimantan dan Sumatera yang banyak sekali perkebunan kelapa sawit itu susah sekali. Ada kantong-kantong di mana masyarakat masih punya hutan-hutan adatnya. Nah, itu di situ kemandirian pangannya luar biasa gitu, dan sebetulnya mereka punya surplus yang banyak yang bisa menjadi tumpuan ekonomi. Masalahnya adalah logistik dan teknologi. Jadi mereka biasanya sangat terpencil, berkilo-kilometer atau berpuluh kilometer dari ujung aspal. Untuk mencapainya sulit sekali, tetapi sebenarnya di situ hasil hutannya bagus, buah-buahnya ratusan ton, kalau sedang musimnya arennya banyak. Cuma tenaga mereka sedikit. Dan teknologi untuk mengolah, untuk menurunkan volume dan menambah usia dari produk-produk itu supaya bisa dibawa ke kota, bisa dipasarkan, itu hampir nggak ada gitu. Nah, dan ketika kita bicara dengan mereka tentang income, mereka selalu berpikir mengubah tanah. Banyak, bukan selalu. Banyak yang berpikir bagaimana cara bisa mengubah lahannya menjadi monoculture supaya bisa dapat uang. Nah, itu sayang sekali. Padahal itu adalah bank-bank benih yang luar biasa. Jadi kalau di luar Jawa itu bank-bank benih ada di hutan-hutan masyarakat adat, kalau di Jawa sudah terlalu terfragmentasi. Dulu untuk Jawa, bank benihnya itu ada di semua pegunungan. Semua pegunungan tidak tersentuh oleh revolusi hijau, sehingga kita bisa sedikit aman. Walaupun jenis padi misalnya di sana adalah padi gogo ya biasanya. Tetapi untuk kacang-kacangan, untuk sayur-sayuran, untuk buah-buahan, mereka masih jauh lebih holistik ekosistem, agroekosistemnya masih lebih bagus. Itu pun sekarang sudah terfragmentasi. Sebelum Mbak Kiki cerita soal benih lebih lanjut ya, tapi tadi saya kira supaya nggak hilang ya, tadi ada catatan tentang pandai besi. Ini kan sebenarnya kan merupakan peradaban, itu kan juga bisa dilihat dari perkembangan teknologi ya sebenarnya ya. Pandai besi itu kan teknologi sudah cukup tinggi yang menggunakan biji-biji besi ya pada waktu itu ya, dan hampir tidak semua masyarakat itu menguasai itu, tetapi ada di sentra-sentra masyarakat itu selalu ada. Saya juga sudah keliling di beberapa tempat di Jawa yang dulu menjadi pusat-pusat pandai besi. Ini udah gulung tikar semua, Mbak. Semua ada gulung tikar karena ternyata produk-produk produk-produk alat-alat pertanian maupun alat-alat rumah tangga sekarang lebih murah di toko yang bikinan Cina. Itu salah satunya ya. Nah,
Tapi setiap tempat itu kan punya produk, apa namanya, kayak di Banyumas itu ada namanya kudi. Kudi itu kayak apa ya, itu unik lah, itu kudi itu hanya bisa, yang nggak bisa dibikin Cina ya cuma yang produk-produk yang apa namanya, yang unik yang dihasilkan oleh setempat gitu. Nah, kira-kira Iya. itu menurut saya cukup memprihatinkan. Itu hampir semua gulung tikar, paling ya satu kecamatan tinggal satu, itu pun udah mati, enggan hidup, enggan juga gitu loh. Jadi saya Betul. kira ini penting, harus dicatat bahwa salah satu kaitannya dengan dunia dunia apa namanya, agraris, saya kira pandai besi ini yang seringkali kita abaikan, kita Lupakan. lupakan. Ya, Sangat oke Mbak. penting. Ya, Pandai besi itu sangat penting. dilanjutkan. Ya, Iya, karena kayak kalau dilanjutkan. kita lihat kalau kita lihat di Indonesia Timur dan sebagainya, belum tentu setiap tempat ada. Oke, tapi ini catatan ya Mbak, bahwa ketika kita mau bicara soal agriculture, juga tidak bisa meninggalkan apa namanya, Pandai tentang besi. perkembangan teknologi, salah satunya pandai besi. Oke, Iya. silakan Mbak Iki. Kalau kita Perkembangan soal bicara tentang agriculture itu mungkin yang harus kita ingat itu sebetulnya adalah perpaduan dari dua kata. Agri yang ya, berurusan dengan tanam-tanaman dan ini, betul. dan culture gitu. Hmm. Nah, Nusantara itu sebetulnya punya agriculture yang luar biasa sophisticated. Ya, sangat beragam, Zaman-zaman sangat ya. betul, betul. Pada awal-awal ada internet tahun-tahun 93, 94, 95 itu saya eh, sedang waktu itu masih di Gita Pertiwi, jadi masih sangat benih agriculture gitu kan ngelihatnya. Ya. Dan menemukan penelitian dari kalau nggak salah Cornell atau UCLA tentang pekarangan. Dan saya terpukau sekali karena mereka menganggap itu adalah salah satu teknik pertanian yang sangat sophisticated, kata mereka. Kalau kita lihat misalnya buku-buku tentang pertanian berkelanjutan yang jadi Bible ya, jadi kitab sucinya orang-orang pertanian. Misalnya Bill Mollison itu nama seperti nabi untuk permaculture gitu ya. Saya ingat sekali waktu saya mungkin masih SD atau SMP, ayah saya dikirimi bukunya Bill Mollison itu gitu kan. Dan buku dia itu banyak gambar-gambarnya. Ya. Dia yang menciptakan kata permaculture itu. Dia menemukan permaculture ketika dia bekerja sebagai jagawana di Australia. Dia memperhatikan struktur hutan, bagaimana kanopi itu bertingkat-tingkat, bagaimana yang menjalar itu. Jadi dia melihat bagaimana hutan alami itu mampu memanfaatkan sinar matahari secara sangat efisien dan memanfaatkan nutrisi secara sangat efisien sehingga menghasilkan produktivitas yang lestari terus-menerus tanpa intervensi manusia. Kemudian dia mencoba mengulanginya, merecreate-nya melalui teknik yang dia sebut permaculture itu. Bagaimana bekerja dengan alam untuk menghasilkan pertanian yang lestari. Nah, yang saya ingat di benak saya ketika melihat-lihat gambar di buku ayah saya itu adalah bahwa, nah ini kan kebunnya Eyang gitu loh. Ya. Gitu loh. Jadi pekarangan Jawa itu dari dulu sudah begitu. Kanopinya bertingkat-tingkat. Paling tinggi adalah pohon kelapa, di bawahnya itu nanti adalah pohon buah-buahan. Kepadanya merambat koro, merambat beliku, merambat waluh. Di antaranya itu pisang-pisangan, lalu paling bawah adalah empon-empon. Lalu yang lebih dekat ke halaman rumah biasanya yang tanaman-tanaman bunga-bunga yang wangi dan tanaman-tanaman aromatik yang juga dipakai di dalam memasak dan ini merawat raga dan merawat kesehatan gitu. Jadi dari situ bisa dilihat bahwa sebetulnya secara tradisional
kultur pertanian Indonesia itu melihat lanskap itu 360 derajat. Ya. Ya, di situ kita melihat lanskap, kita melihat serat yang kita pakai untuk pakaian, kita melihat pewarna alam yang kita pakai untuk pakaian, kita melihat bahan-bahan untuk lulur, kita melihat buah kepel untuk mengatasi bau keringat yang tidak enak, kita melihat pagar dari beluntas yang melakukan hal yang sama. Dan banyak sekali, semua ada di situ gitu. Nah, ketika kemudian secara itu dipelajari oleh anak-anak dengan mengikuti orang tuanya, gitu kan? Ketika anak-anak desa kemudian harus pergi ke sekolah, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk mempelajari itu. Dan brainwash-nya adalah bahwa kalian harus jadi pegawai, bisa dapat duit, nanti bisa mengangkat derajat. Apa betul? Karena pendidikan yang didapat itu kurang. Kalau anak desa bisa sampai kuliah UGM, lulus psikologi seperti saya, ya mungkin bisa lah cari duit gitu loh. Tapi kalau dia jumlahnya lulus berapa ya kan? Oke, ya ini benar. Yang menjadi kritik saya, artinya yang saya melakukan agak intens di pendidikan, bahwa pendidikan di Indonesia itu mengabdi pada hasil yang ya jadi dokter, jadi insinyur, tapi yang menjadi orang biasa-biasa saja yang hidup hidup dari lingkungannya nggak ada, nggak masuk di dalam perhatian pendidikan. Betul. Dan ini fenomena yang di kita agak menyedihkan ya sebetulnya. Saya suka lihat misalnya ini saya sering cerita ini karena kalau ya kita keliling Indonesia, kita ke Indonesia bagian timur, mereka punya gula lontar yang enak sekali. Ada juga gula kelapa, ada juga gula aren, ada juga gula nipah. Jadi bangsa kita, semua suku kita itu dari zaman dulu kala, dia sudah mengerti bagaimana memanen getah dari pohon-pohon ini untuk diolah menjadi gula seperti yang dilakukan sekarang. Persoalannya adalah dari sebelum pra penjajah sampai sekarang, model dan teknologi pembuatan gula tidak berubah. Kalau kita menghargai petani kita mestinya mencari cara untuk bisa menyempurnakan cara membuat gula ini. Gitu. Kenapa kok sekarang di semua restoran terkenal, di semua section deli dari restoran hotel bintang 5 itu, ketika ada waffle, ketika ada pancake, adanya kok maple syrup yang adalah juga getah yang diolah menjadi gula gitu loh. Sebenarnya kita punya 4 varian nih yang enak. Sebentar Mbak Kiki, ini balik lagi ke catatannya Mbak Kiki tadi tentang pandai besi. Jadi itu ada kaitannya itu. Pandai besi juga mengalami, mestinya kan dia juga akan berkembang sampai ke kebutuhan alat-alat yang diperlukan dalam pengembangan pertanian gitu loh. Nah itu kan nggak terjadi itu Pak. Bahkan yang terjadi dia akhirnya bangkrut, itu puncaknya adalah kebangkrutan. Betul. Nah, ini ada yang salah. Ya, betul. Jadi ada yang salah di sistem kebijakannya, Mas. Betul. Karena apa? Karena yang dilihat itu yang nggak belajar dari apa sih yang ada, apa sih potensi yang ada, apa sih yang sudah menjadi hal yang selama ini dikuasai oleh masyarakat, itu nggak ada. Karena yang disebut expert adalah orang yang dilahirkan dari antah berantah itu, bukan orang-orang yang di kampung, orang-orang yang di mana itu bukan expert, kira-kira begitu. Jadi sama tukang besi juga bukan expert itu, akhirnya dia habis. Kira-kira itu Mbak Kiki, ini problem menurut saya itu udah pandemi juga, itu udah lama soalnya, tapi nggak kalau pernah itu sudah terlalu lama. Iya. Mudah-mudahan sekarang nah saya kira sekarang ini corona itu mencoba menjungkir balikan sesuatu yang
kemarin dianggap lazim, yang normal padahal udah nggak normal, kita dijungkir balikan, tiba-tiba menjadi harus balik lagi ke komunitas, tiba-tiba muncul empon-empon. Saya kira agak unik ini Mbak Kiki, dibandingkan pandemi-pandemi yang lain, itu yang muncul empon-empon itu baru sekarang ini. Artinya ketika ngomong empon-empon, artinya kan itu ada di masyarakat, itu ada di dunia tradisi, bukan di dunia modern. Nah, itu yang saya dari kemarin tuh, wah ini saya ingat teman-teman yang sudah lama berikhtiar, berjuang di dunia yang sangat sunyi ini, tiba-tiba wah ini teman-teman ini punya peluang nih, punya kesempatan yang diberikan oleh situasi ini gitu. Kira-kira kalau begitu, saya Mbak. bersyukur aja sih, saya bersyukur sekali. Ya. Saya kemarin itu cerita sama teman begini. Tadi kan saya cerita ya, Mas, saya mencoba melihat dari kacamata masyarakat adat, masyarakat asli kita yang melihat lingkungan 360 derajat. Kalau untuk pangan, saya udah merasa aman, udah ada di tangan Gita Pertiwi, saya udah pernah ngobrol panjang dengan Teknisa, ngobrol panjang dengan dia, dan mereka menjalankannya. Oke, saya kemudian mulai mengembara di kain, karena kain ini nggak banyak yang memikirkan, gitu kan. Mengembara di yang lain-lain, gitu. Nah, tiba-tiba kemudian terjadi corona. Bersyukurnya ketika terjadi corona itu kemudian yang muncul adalah, aduh, ini gizi ini penting banget. Satu hal yang akan sangat menyelamatkan adalah kalau gizi cukup. Tetapi kalau kita lihat itu banyak yang misalnya bantuan-bantuan itu isinya karbohidrat, isinya minyak, dan makanan yang sudah diproses gitu loh. Padahal untuk bisa meningkatkan imunitas dan sebagainya itu sangat dibutuhkan sayur mayur segar dan sebagainya, dan protein. Nah, protein itu protein asli. Di dalam menu-menu Jawa atau menu-menu tradisional di NTT pun itu banyak dipenuhi dengan keanekaragaman legum, koro-koroan. Nah, berarti ini yang penting untuk segera disebarluaskan, orang mulai bisa menanam lagi, memakannya lagi, mengasupnya. Karena kalau kita pergi ke supermarket misalnya atau ke pasar sampai di pelosok, sulit sekali mencari asupan yang beraneka ragam dijual di pasar. Di tempat paling sepi di Timor Leste atau di tempat paling sepi di Timor Barat pun, Timor Tengah Selatan, saya pernah di sana, yang ada di warungnya adalah supermie. Ya, betul. Gitu loh. Ya, kalau ada beberapa teman yang mencoba melakukan gerakan beli di warung tetangga gitu ya, masalahnya itu yang jadi soal itu antara yang dijual di warung tetangga dengan di supermarket atau di mal-mal itu sama aja gitu loh. Sama jadi aja. Soal kan itu gitu loh. Nah, itu yang perlu diubah. Ya, betul. Ya. Dan itu yang kemudian melahirkan gerakan inisiatif benih warisan yang sekarang saya kerjakan dengan Mbak Lea, dengan Zubaidah itu. Ya, Oke, jadi kira-kira beginilah kalau saya menangkap apa yang tadi sudah dikemukakan Mbak Kiki, saya kira ada hal yang paling fundamental ya. Ini kita mesti kembali sesuatu yang esensial. Karena selama ini kita juga masuk di dalam dunia makanan yang tidak esensial, masuk di dalam dunia fashion yang tidak esensial, masuk di dunia apalagi sampai ke dunia tamasya, dunia apalagi dan sebagainya. Bahkan pendidikan sendiri juga tidak esensial karena tidak pernah melihat justru apa yang ada di dalam diri kita sendiri, apa yang ada di dalam di dalam lingkungan kita gitu. Nah, ini mungkin kalau kita balik ke benih yang warisan nenek moyang kita, itu artinya kita kembali pada hakikinya Mbak Kiki, hakikinya haknya saya.
Ya, kepada hakikinya makanan yang esensial tadi sebenarnya, Betul, yang betul. kan sudah diwarisi dari zaman dulu gitu. Sudah, Nah, kita kira-kira harus mulai oke, bangga pada warisan. oke, jadi gini Mbak Kiki, jadi oke lah sekarang kainnya mungkin disimpan dulu karena saya kira sekarang ini justru yang di depan mata kita adalah peluang-peluang. Tentu saja nanti kain itu juga akan berkaitan dengan tanaman-tanaman juga yang berkaitan dengan pewarna, macam-macam, dan sebagainya. Nah, kira-kira Mbak Kiki melihat apa yang sudah dilakukan teman-teman ini, apa yang strategis harus dilakukan oleh teman-teman, yang terutama yang sudah menekuni di dunia benih. Dunia benih ya. Ya, Sekarang yang sangat strategis yang perlu dilakukan adalah menemukan, bukan menemukan, mulai berpikir tentang teknologi pengolahannya juga, Mas. oke. Teknologi dan ini saya kalau misalnya Teknisa di Garut itu dia mencoba terus. Kemudian dia Widuretno di Pagesangan dia Ya, juga ya. mencoba terus gitu no. Mengolahnya kalau kalau Eno ajeng dia di Pagesangan dia kembali ke ini hidup cara desa istilah dia. Ya, ya, ya. Tapi kalau kita ingin ini menjadi sesuatu yang lebih besar, mungkin juga akan harus ada keterbukaan terhadap teknologi-teknologi baru juga. Ya, Cuma betul, betul, teknologi itu disesuaikan dengan betul. kebutuhan gitu loh. Tadi untuk gula misalnya, ya sebenarnya kita tidak perlu tetap terus hanya ngublek gula di dalam kuali gitu loh untuk membuat. Alangkah bagus kalau misalnya desa-desa yang menghasilkan gula itu sekarang punya pusat industri pengolahan gula yang Ya, high-tech, yang betul. menghasilkan sesuatu yang Ya, bagus gitu loh. ya. Minyak juga begitu gitu loh. Di Kalimantan itu minyak aslinya sebetulnya tengkawang. Kalau Ya, di ya. Sumatera minyak aslinya itu selain kepayang, kelapa. Kalau di Aku udah Jawa juga aku udah dikirim dari apa tadi Mbak Kiki yang cengkawang itu yang kepayang, udah jadi kepayang yang tengkawang, udah jadi cengkawang itu yang udah jadi kayak kayak apa butter. namanya, enak Mm-mm. sekali itu. Enak. Nah, di hutan-hutan mereka itu dari zaman dulu sudah banyak sekali pohon itu. Dan mereka punya teknologi untuk itu. Kenapa waktu itu pemerintah tidak berpikir untuk meningkatkan mutu teknologi mengolah minyak itu daripada membabat Ya, semua dan menggantinya dengan kelapa sawit, menggantinya dengan eukaliptus gitu. Nah, sekarang kita ada pada posisi di mana masih ada kantong-kantong eh, keragaman hayati di Kalimantan dan di Sumatera. Mungkin juga di Sulawesi. Kalau di NTT itu jelas bahwa gula di sana adalah lontar. Tidak bisa ya, tidak. Kenapa pemerintah kemudian mengembangkan gula tebu gitu loh. Saya nangis ngelihat di Sumba Timur itu ya, ya, yang ya. berdiri pabrik gula tebu gitu loh. Padahal di Ya, situ itu culture-nya dan ya. agroekologinya dan culture-nya adalah lontar. Ya, Kembangkan yang sesuai. ya. Saya pernah sebulan di Sabu di Sumba itu ya kalau siang ya udah makannya itu. Ya, jadi saya apa namanya makan dari gula itu udah kenyang sepanjang hari itu. Iya, dan itu kalau digali kearifan-kearifannya tuh luar biasa. Saya pernah ngobrol dengan orang Sabu, orang Sepuh, dan dia cerita ketika dia masih kecil, Sabu itu ternyata 2 pulau kecil ya, kecamatan Sabu itu, yang mereka itu Ya, harus naik perahu dari satu pulau ke pulau yang lain gitu, dan ya mereka mengembara di laut lah gitu. Sering bawa sangu, bekal daging segar itu disimpan di dalam kuali kecil berisi gula. Jadi ketika mau masak nanti mereka potong dari itu, dimasukkan lagi ke dalam gula, ditutup dan berjalan lagi itu dibakar, dimakan. Itu ya, kan ya, ya. jenius loh sebenarnya, gitu loh. Ya, ya itu udah teknologi itu udah.
Itu udah teknologi lumayan teknologi gitu tinggi loh. sebenarnya. Nah, jadi nggak ingat, padahal Ki Hajar itu ajarannya itu sederhana sekali. Dia itu ngamati, niroke, nambahi. Sangat sederhana. Betul. Iya. Tapi ya Ya, sudah, dilupakan tuh di sekolah-sekolah kita itu. Nah, ya, kan sebenarnya memang sekarang ini mestinya kan tugas kita adalah nambah itu kan bisa dalam pemahaman inovasi sebetulnya ya. Menginovasi apa-apa yang sudah ada dan sebagainya. Oke, dan terima kasih Mbak. rehabilitasi sih. Kita Ya, cari misalnya betul. yang seperti yang Mbak Eno, Mbak Dia, Hmm, Teknisa itu dia sudah menjadi pengumpul-pengumpul dari benih-benih yang sudah langka, bahkan sudah ya, ya, punah di tempat-tempat ya. tertentu. Nah, mengembalikan kepunahan ini supaya mengembalikan supaya ya, di tempat-tempat yang sudah punah dia ada lagi itu mempelajari juga resep-resep warisan yang cerdas. Seperti kalau di Jawa itu ada bungko, ada botok, ada pelas, Ya, ya, ada ya. itu sebetulnya adalah kejeniusan mencampur berbagai jenis tanaman dalam satu makanan sehingga asam aminonya lengkap sempurna. Tanpa makan daging kita sudah dapat asam amino yang lengkap gitu. Nah, ini Ya, penting direstorasi di tempat-tempat lain. ya. Nah, sementara seketika saya mencoba mengamati apa namanya perilaku tradisi yang menjadi prasyaratnya adalah ya kehidupan komunal gitu loh. Nah, ini kan hal lain lagi yang selama ini udah babak belur juga gitu loh. Ketika kita tiba-tiba dididik untuk menjadi orang yang profesional, profesional itu dalam pengertian siap menjadi bagian dari apa namanya ekonomi yang tidak esensial tadi. Nah, ini kan problem beratnya di situ. Kayak benih tadi ya, itu akan bisa berkembang kalau komunitasnya juga hidup, komunitasnya juga benar, sehingga dia akan muter itu. Nah, ini ya kan nggak bisa jual beli masalahnya, nggak bisa buka toko benih kayak toko benih hibrida gitu. Itu gimana nih kalau Mbak Kiki melihat itu? Sebetulnya kan banyak sekali ekonom sekarang siapa ya ekonom perempuan yang mendapatkan Nobel Prize beberapa tahun lalu. Ya, India ya? Bukan Norway kalau nggak salah, Skandinavia, orang Skandinavia Ya. perempuan. Tapi dia mengamati ekonomi dari masyarakat adat dan dia bilang mungkin ini jawaban untuk masa depan. Betul. Bahwa ekonomi itu akan harus menjadi ekonomi yang berbagi, bahwa ekonomi harus menjadi ekonomi yang kolaboratif dan mungkin iya. COVID ini sebetulnya adalah mungkin icip-icip dari apa yang akan terjadi jika kita terus merusak bumi. Ya. Karena kata saintis kan kalau kita terus merusak bumi itu bahkan ketika kutub meleleh dan sebagainya itu akan ada virus-virus berbahaya yang menjadi aktif kembali. Kalau yang sekarang ini kan ini adalah virus dari binatang yang masuk ke dalam manusia dan itu terjadi karena habitatnya udah hancur. Kembali lagi kita pakai contoh Sumatera ya. Di Sumatera itu kalau saya pernah jalan dari dataran tinggi di Kerinci sampai ke dataran yang rendah di Tanjung Jabung Barat dan Timur yang adalah kawasan gambut atau di kawasan Merangin yang mineral tapi tidak setinggi Kerinci. Di semua tempat petani itu dihadapkan pada kesulitan menanam apapun karena beruang, karena babi hutan, karena kijang, karena monyet. Ini belum yang konflik dengan gajah dan harimau gitu loh. Ini konflik dengan yang memakan semua yang mereka tanam gitu. Ini kan karena nggak ada ruang untuk binatang-binatang itu. Jadi tidak ada ruang untuk binatang, tidak ada ruang untuk petani. Yang ada hanya ruang untuk yang besar-besar ini gitu, yang tidak esensial tadi gitu, tidak menghidupi masyarakat setempat. Perekonomian itu harus dilihat
baik dari level mikro sampai ke level makro, dan di antara keduanya itu harus ada harmoni gitu loh. Kalau di kita kan sama sekali nggak ada itu. Ya di banyak tempat itu harmoni, di banyak negara memang harmoni antara ekonomi mikro dan makro tidak ada. Kalau di Indonesia kan beberapa mengestimasi bahwa ekonomi informal itu mungkin sampai 60-70% dari keseluruhan ekonomi gitu loh. Nah, ketika artinya sebetulnya kan 70% policy harus memikirkan yang informal. Jadi COVID ini memaksa harus berpikir ke sana. Jadi kalau artinya ketika sekarang ada kata-kata baru lagi new normal gitu ya, nggak tahu. Nah, sebetulnya COVID ini memaksa atau membuat situasi baru bahwa ada kemungkinan orang harus bisa survive karena ada klaster-klaster. Nah, klaster kalau pakai bahasa saya ya komunitas-komunitas itu sebetulnya yang bukan lagi mengandalkan pusat-pusat. Jadi klaster ini sendiri yang kamu nanam apa, saya nanam apa, yang ini nanam apa, sehingga klaster ini juga mencukupi kebutuhan sendiri. Saya kira ini kan ilmu lama juga lah, yang ini kayaknya malah justru yang membangkitkan lagi nih corona ini. Pokoknya kan dulu kita dulu kan juga belajar keyboard, itu kan juga maksudnya kan itu sebetulnya kan bagaimana komunitas mencukupi kebutuhannya sendiri. Nah sekarang kan enggak. Sekarang orang Kecamatan Bambang Lipuro di Bantul itu bertanggung jawab untuk mikir pada pangan nasional, kan kira-kira begitu. Udah pangan nasional enggak, Kecamatan Bambang Lipuro juga enggak gitu. Ini pemetaan dasar sebetulnya. Nah, kira-kira itu Mbak Kiki. Jadi ini satu sisi kita juga melihat ini peluang yang luar biasa dibuka oleh corona, tapi sisi lain juga kita melihat kehancuran yang sudah cukup panjang juga, itu yang mungkin harus kita kalkulasi kembali sebetulnya. Sekarang kan kita ini ibaratkan udah jatuh ketimpa tangga sebenarnya ya. Yang namanya COVID ini dia memang menimbulkan kesulitan yang luar biasa karena dia mentransmisikan penyakit. Ini adalah penyakit yang tidak kita ketahui, belum diketahui bagaimana mengobatinya, cuma diketahui bahwa dia sangat-sangat menular dan dia juga ketika menulari orang bisa sangat-sangat parah gitu. Tapi kecepatan menularnya yang luar biasa itu menjadikan dia soal yang sangat besar. Dan kita lihat dia sama sekali membuat mogok total kendaraan ekonomi kapitalistik yang masif, yang bersifat masif. Yang masif dan tidak esensial sebetulnya. Itu rumusnya. Sebenarnya sih sebagian produk yang dihasilkan oleh ekonomi kapitalis itu esensial. Seperti gini, pakaian ini untuk saya esensial. Tetapi notion kapitalistik yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan keuntungan itu selalu dipikirkan secara linier gitu. Jadi saya bikin baju, maka untuk bisa punya penghasilan yang besar, keuntungan yang besar, saya harus bikin jutaan baju. Dan itu dilakukan oleh semua perusahaan-perusahaan pakaian. Mereka bikin jutaan baju setiap musim. Setahun 4 kali. Sampai Indonesia yang hanya ada musim dingin, musim panas, dan 360 hari itu sebetulnya suhunya sama. Kita juga punya 4 musim fashion gitu loh. Betul. Nah, yang nggak esensialnya kan di situ kan. Iya. Yang nggak esensialnya menjadi di situ ya. Dari sifat liniernya ini. Nah, kita harus mulai kembali. Rada lucu ya. Rada lucu. Jadi sebenarnya harus, dan ini sebetulnya orang-orang di Barat juga sudah mulai berpikir ketika dia bicara tentang sustainable fashion. Saya persis sebelum COVID itu sempat ngobrol dengan teman, dia adalah dosen untuk sustainable fashion di Jerman. Dan dia mengatakan bahwa sekarang ini sebenarnya kita sedang memikirkan bagaimana membuat just enough
gitu. Dan untuk itu bisa pakai algoritma big data sebenarnya gitu loh. Supaya perusahaan-perusahaan sandang itu tidak perlu meng-create ratusan ribu ton pakaian yang di akhir musim harus dimusnahkan karena belum terjual. Gitu kan. Karena marketing nanti nggak bagus kalau itu didonasikan atau diapakan, ya itu dimusnahkan. Nah, memusnahkannya itu menghasilkan itu kalau mau di darat nanti fashion, mobil, ya kan, terus apalagi ya kan, gila-gilaan. Betul, jadi itu semua diciptakan, bahkan pangan pun begitu. Ya, sebetulnya betul. Dunia sekarang tidak menghadapi kekurangan pangan. Kalau kita bicara tentang produksi, volume produksi itu cukup untuk memberi makan cukup pada semua, dimanapun. Tetapi masalah logistik, masalah lagi-lagi logistik dan finansial yang membuat dia tidak sampai kepada yang membutuhkan. Makanya ketika COVID menyerang beberapa negara seperti Spanyol misalnya, dia mulai bicara tentang universal income. Bagaimana semua warga negara mendapat income yang sama yang cukup untuk hidup. Gitu. Ya. Oke, ini masih lumayan ada waktu 20 menitan ini. Oke, apalagi Mbak yang paling penting ini kita bicara dari benih, tapi ternyata konteksnya nggak sendiri, itu macam-macam. Ini iya macam-macam. Nah, ini menyangkut soal gaya hidup, sebenarnya mestinya bukan lagi gaya hidup kalau ngomong esensial, tapi sistem kehidupan sebenarnya yang sedang kita pikirkan gitu. Apa yang disebut ekosistemnya. Iya. Jadi Oke, lanjut, Pak. Iya, ya cuma bisa berandai-andai ya. Komunitas tentu harus mulai kita hidupkan kembali, dan relasi antara komunitas dengan tanah, dengan bumi, dengan air itu dihidupkan kembali. Tapi kita memang tidak bisa membawa dunia ke masa lalu. Kita harus ada di masa kini untuk memperbaiki masa depan, iya kan? Nah, di sini saya melihat sebetulnya ada kesempatan yang sangat bagus untuk menggunakan wisdom, pengetahuan yang ada dari masa lalu itu dikombin dengan teknologi paling bagus sekarang, termasuk internet, big data dan sebagainya gitu. Contoh aplikasi sangat sederhana dari approach teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam. Di Sumba Timur, tempat saya bekerja dulu, pohon asem banyak sekali. Tapi buahnya selalu dibiarkan kering saja gitu. Karena hanya ada satu pohon di halaman si A, satu pohon di halaman si B gitu kan. Mereka menganggap itu tidak ada skala ekonominya. Pemerintah daerah juga nggak nganggap, masyarakat juga nggak nganggap, karena ya susah lah mau ngambil buah itu, terus dijualnya paling ke pasar dalam bentuk asam kering gitu kan. Waktu itu kita iseng-iseng mencoba untuk geotagging semua pohon asem di 2 desa. Kita temukan 2 desa itu punya sekitar 400 pohon asem. Taruhlah satu pohon asem itu buahnya 100 kilo deh setiap tahun. Gitu. Konservatif banget. Berarti kan dia punya 400 kali 100 kilo. Dia punya 40 ton ya. Dia punya 40 ton asem. Nah, taruhlah semua pemilik pohon asem itu punya HP, which is sekarang juga punya gitu. Lalu kita untuk setiap pohon asem itu kita update, kita create QR code-nya setiap tahun gitu. Kapan dia panen, tahun ini panennya berapa dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian semua pemilik pohon asem digabung ke dalam sebuah asosiasi pohon asem, pemilik pohon asem. Kalau di desa itu kemudian dibikin satu pusat processing buah asem sederhana saja, untuk memastikan asem ini dipetik semua, dikeringkan dengan baik, dikeluarkan bijinya, disimpan, diolah jadi sirup, diolah jadi permen, dijual sebagai bumbu asam yang bersih, yang bagus, atau pasta asam.
kesempatannya jadi banyak hanya dari pohon asem aja, dan pohon asem itu di sana tumbuh tanpa harus diapa-apakan. Dia adalah pohon yang punya resiliensi sangat besar di iklim itu. Ya. Sama dengan kapuk. Kapuk itu tumbuh dengan sangat baik di NTT. Tetapi coba siapa yang meneliti? Bulan Desember itu saya ingin menghadap ke Balai Tanaman Serat di Malang. Susah sekali cari tanggal karena peneliti-peneliti kapuk dari Jepang sedang ke sana. Jepang itu sekarang sedang sangat getol meneliti menjadikan kapuk sebagai pengganti dari cotton. Karena cotton itu tidak sustainable. Terlalu banyak pakai air, terlalu banyak pakai pestisida. Kapuk ini nggak pakai pestisida, nggak pakai air, gitu loh. Dan di negeri kita tumbuh begitu saja. Mana perhatian pemerintah kita, gitu loh. Penenun kita itu benangnya 99% impor. Ya itu tadi pandai besinya semua gulung tikar karena produknya lebih murah yang dari Cina. Sama ini problem-problem seperti itu. Tapi kembali begini Mbak Kiki, saya sama Rum itu pernah coba ini kan udah zaman ngomong data dan sebagainya ya, kita coba kolek beberapa pemetaan di mana-mana. Ternyata hampir tidak ada pemetaan, terutama data yang basisnya desa kampung, itu hampir nggak ada. Hampir semua data yang ada basisnya paling ya minimal itu kabupaten, tapi itu pun jarang. Rata-rata semua basisnya provinsi. Jadi gimana gitu mau bikin perencanaan untuk desa-desa itu kayak apa? Jadi orang desa kalau bikin rencana sebenarnya nggak ada datanya, nggak punya data. Ini yang harus diubah. Ini yang harus diubah. Kan pemerintah itu mencanangkan sekarang ini zamannya revolusi industri 4.0. Sebenarnya itu dimulailah dengan desa-desa ini. Desa-desa sekarang yang desa cerdas, desa ini saya lihat websitenya sebetulnya hampir semua cut and paste aja. Sebetulnya desa-desa cerdas itu, desa-desa berbasis data harusnya di situ dia. Jadi monografi desa itu mestinya didatabase-kan dengan cara berpikir big data. Dia lihat tanaman apa aja yang ada di situ, budaya apa aja yang ada di situ, karena itulah potensinya. Kalau Indonesia mau membangun berbasiskan potensi biodiversity yang kita punya dan potensi keragaman kebudayaan yang kita punya, Indonesia itu kaya. Ini nih, kain ini dibikin dari 20 jenis tanaman. Dan jadi, semuanya ada di Sumba gitu. Jadi kalau udah sampai situ agak lemes, data kependudukan aja nggak beres sampai sekarang gitu. Nah, tapi indahnya kan ini sekarang bisa dimulai dari desa, Mas. Oh iyalah. Nah, ini tugasnya teman-teman. Mau nggak mau ini COVID itu udah sampai hal yang terkecil ini di kelompok tadi, di klaster-klaster yang paling kecil dia tunjukkan di situ gitu. Nah, saya kira memang udah nggak bisa berpaling. Semua akhirnya juga sejelek-jeleknya desa sekarang dia ternyata tetap menjadi buffer dari seluruh persoalan besar ini. Orang akhirnya balik lagi ke desa. Kalau sekarang udah balik bawa virus lagi, ini kan udah persoalan besar gitu loh. Ini nah tetapi selama ini kan dinafikan orang-orang sebelah mata gitu loh dengan desa gitu. Jadi kira-kira termasuk orang desa sendiri sih. Ya udah mereka ya cita-citanya anaknya pergilah. Tapi kan memang itu udah kalau diusut-usut dari pendidikan, dari ya sebenarnya dari ekosistem kehidupan kita udah. Yang saya kira ini saatnya harus ya tadi kita udah nggak bisa kembali ke zaman dulu lagi ya. Tapi sekarang masalahnya COVID ini membawa kita ke prinsip-prinsip tradisi lagi. Masalahnya di situ. Oke, bahwa ya udah kalau begitu ini memang peran dari inovasi, peran dari tapi jangan terus mendilit banyak potensi yang sudah ditinggalkan turun-menurun dari zaman dulu kala. Saya kira itu, Mbak. Benar. Jadi kearifan masa lalu itu adalah
saya kira akan menjadi apa ya, pilar utama yang dibutuhkan, yang akan membantu kita keluar dari persoalan-persoalan lingkungan hidup yang yang ya semua persoalan bumi saat ini, climate change, biodiversity, Ya, erosion, dan COVID. COVID ini kan sebetulnya adalah satu simptom yang ya, muncul ya. dari bumi yang sakit karena biodiversity-nya sudah begitu habis dan iklimnya begitu Betul. kacau, gitu. Ya. Jadi, Nah, dan Mbak Kiki, ini saya concern lah sekarang toh kita bisa kerja dari rumah, ini bisa berhubungan dari rumah. Saya agak concern menunggu oke lah, aku mesti bantu apa untuk saya terus terang agak kemarin begitu COVID itu aku yang ingat itu ya sekolah Panggesangan, Nisa, ini aku ingat, wah ini orang-orang itu udah lama itu apa namanya berkecimpung di situ. Nah, saya melihat ini peluang yang luar biasa. Kira-kira Mbak Iki punya agenda apa enggak ini untuk teman-teman itu? Paling tidak kita bisa bantu apa untuk sebenarnya kan kita sama-sama itu semakin banyak memupuk munculnya sekolah-sekolah kehidupan seperti yang ada di Atorik, seperti yang ada di Pagesangan itu, di Panggang, itu akan semakin cepat kan. Kalau diibaratkan mereka itu adalah ragi. Nah, ragi ini harus disebar supaya di tempat-tempat lain itu bisa berkembang ekosistem yang sehat pula gitu. Nah, itu sebabnya di Empu kami mencoba untuk menarik teman-teman ini, menggalang mereka karena mereka itu adalah ya diperlukan banget untuk bisa mulai menyebarkan. Makanya kita sekarang kan menyebarkan benih itu kemana-mana dan berharap di tempat-tempat yang sangat tersebar ada pamong-pamong benih. Betul. Yang kemudian bukan hanya menanam dan karena menanam itu kemudian juga menumbuhkan kultur, menumbuhkan tradisi, menumbuhkan kebiasaan baru. Tradisi itu kan sebetulnya kebiasaan. Kebiasaan hidup itu adalah tradisi, disiplin hidup itu tradisi. Nah, kalau Nisa, Diah Widuretno, teman-teman yang melakukan ini, dia bisa menjadi inspiratornya. Benihnya kita kirim ke banyak tempat, kemudian melalui kelompok Facebook itu kita bisa saling berbagi ilmunya. Nah, nanti itu mulai bisa berkembang, mulai membahas budaya pangannya, bahkan bisa budaya sandangnya juga. Kemarin ketika membagikan benih kepada Pagesangan maupun kepada Gita Pertiwi, saya kirimkan benih-benih kapas. Nah, kapas ini yang luar biasa itu ibu-ibu di Tuban. Tuban itu tempat yang menurut saya sangat mengagumkan. Jadi di sana itu ibu-ibunya masih menanam kapas, memintal menjadi benang sendiri, membuat menjadi kain sendiri, dan membatik di atas kain yang dibuat dari kapas yang ditanam sendiri. Nah, itu kalau di ranah sustainable fashion, itu value-nya luar biasa. Dia bisa bikin kain bermotif, siap pakai tanpa jejak karbon sama sekali gitu. Oke Mbak Kiki, saya menunggu kapan saja saya disuruh ngapain dan sebagainya. Saya yang penting saya bisa kerjakan di rumah itu aja. Saya standby lah, saya suruh ngapain. Nanti kan Mas Toto mungkin yang jadi host untuk meeting-meeting kayak gini, Mas. Oke, nanti saya misalnya, coba. Nanti saya kirim beberapa ide, misalnya topik-topiknya untuk teman-teman. Misalnya topik tentang makanan. Saya pikir saya nggak pengen cuma satu kali dengan Nisa, dengan Widuretno dan yang lain gitu. Saya pengen cuma udah mulai harus yang sifatnya udah teknis, udah apa sih yang bisa dilakukan, udah yang kita bicarakan yang sudah oke, soal resep, soal pengolahan, soal apa gitu loh, udah kayak gitu. Iya. Gitu loh. Iya. Oke, sampai terakhir, ke pemasaran.
Oke, saya siap ya. Saya tak coba mulai nanti Mbak Kiki anu aja kasih gagasan-gagasan lagi, dan mungkin juga bisa menggunakan media yang lain juga yang bisa 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 banyak orang bisa ikut gitu. Tapi Nggih. kalau saya concernnya pandang gitu loh. Iki wis umure dhewe wis anu ya, aku wis gari nunggu jatah gitu ya. Yang apa yang dihasil seumur kita yang memungkinkan bisa kita lakukan gitu. Oke, terakhir Iya. silakan Mbak Kiki mau closing statement-nya apa untuk teman-teman yang hadir di sini. Waduh, closing statement-nya apa ya? Ya, untuk saat ini kita lakukan semua yang kita bisa lah untuk menghidupkan kembali sekarang kembali menanam, kembali mempelajari resep-resep tradisional, mulai dari yang untuk tanaman, untuk bikin kain, untuk bikin obat, untuk bikin apa. Kemudian kalau ada teman-teman di sini yang adalah anak-anak milenial dan generation Y, kita sangat perlu bantuan adik-adik ini untuk membantu untuk mentabulasikan dan memasukkan semuanya ke big data. Big data, kemudian memikirkan kembali perekonomian supaya ekonomi itu lebih sharing dan caring lah gitu. Karena speednya kita ini udah kalah sama anak-anak muda, dan ini butuh generasi milenial ini yang speednya masih kencang. Ya, terima kasih Mbak. Apalagi? Sampun Mas, matur nuwun, itu aja dulu. Saya sangat terima kasih ke Mbak Kiki. Nanti saya tunggu lagi kabar-kabarnya, dan saya concern untuk apa namanya? Saya concern untuk membantu lebih lanjut. Nanti kita kontak-kontakan dan saya tunggu gagasan-gagasannya Mbak Kiki. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang hadir di sini, yang apa namanya sudah meluangkan waktunya, dan saya kira 1 jam ini semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan kita bisa memanfaatkan peluang yang ada sekarang ini yang mungkin kita perjuangkan sudah sekian puluh tahun yang lalu, baru mulai nampak hari-hari atau bulan-bulan ini. Terima kasih banyak Mbak Kiki. Oke, saya tunggu ya. Saya tunggu berikutnya. Nanti kita cari, mungkin juga butuh media lain lagi yang bisa melibatkan banyak orang. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua. Semoga ada manfaatnya. Monggo Mbak. Terima kasih. Salam untuk semua. Ya, salam juga untuk semua. Ya, monggo. Matur nuwun Mas. Makasih. Gimana ini caranya? Aku nggak ngerti. Nggak apa-apa, langsung anu aja nggak apa-apa. Oh, langsung keluar. Ya, bisa. Iya, cara.